Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 9 ya, waktu Indonesia Barat guys, di hari Kamis ya, 16 Maret 2023 guys. Oke, kita langsung saja melihat ya bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang bisa kalian lihat di sini masih mengalami penurunan guys dalam waktu 24 jam ini ya di 3,5%. Dan ini kalau menurut saya sih wajar ya, karena beberapa waktu yang lalu kita sudah mengalami kenaikan dari Bitcoin dan juga teman-temannya yang cukup signifikan ya. Dan pasti sudah banyak para investor yang mengambil untung sementara ya di saat bull kemarin guys. Dan tentu saja kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin mengalami penurunan juga ya dalam waktu 24 jam di 3,01% guys. Ethereum juga turun di 4,48%, BNB turun di 2,73%, kemudian XRP di 4,13% untuk penurunannya ya. Cardano lebih parah guys di 7%, kemudian Polygon 8%, Dogecoin 8%. Kemudian untuk Solana guys, karena kemarin kenaikannya cukup lumayan ya, maka sekarang pun untuk penurunannya pun juga cukup lumayan guys di 9,45%. Jadi rata-rata kalau kita lihat di sini pergerakan dari altcoin masih mengikuti pergerakan dari Bitcoin, dan tentu saja lebih parah ya, apalagi diperparah dengan adanya berita yang mungkin bisa dibilang berhubungan dengan altcoin ini guys. Nanti kita akan infokan ya hari ini, dan ini cukup menarik beritanya guys. Kemudian kalau kita lihat ya bagaimana perkembangan harga dari Bitcoin itu sendiri, seperti yang terlihat dari chart di sini ya. Untuk close candle-nya merah, dan kalau menurut saya sih sebenarnya ini wajar-wajar saja, dan kemungkinan nanti untuk pergerakan dari Bitcoin ini akan membuat pola sideways dulu guys, kemudian nanti akan naik, kemudian akan mencoba retest lagi di area ungu ini untuk resistennya, kemudian nanti akan turun naik di sekitaran sini guys, kalau tidak ada berita ataupun sentimen yang positif maupun negatif yang akan rilis guys. Dan kemungkinan nanti di tanggal 20 ya, ini akan ada ataupun perilisan juga untuk data FOMC guys. Dan jika sesuai dengan beberapa analis untuk analisanya, dan The Fed benar-benar akan mencoba untuk memperhitungkan ulang ya, ataupun mempertimbangkan untuk menaikkan lagi suku bunganya ya, setelah beberapa kasus kemarin dari bangkrutnya 3 bank besar kemarin ya. Dan kalau memang benar nanti The Fed tidak menaikkan suku bunga, maka harusnya ada kemungkinan Bitcoin ini akan rally lagi guys. Kita tunggu aja nanti seperti apa efeknya guys ya. Dan langsung saja guys, kita menuju ke informasi hari ini ya. Kita awali pertama dari bitcoinis.com ya. Dan di sini diinformasikan bahwa Papinet ini sudah diluncurkan guys, dan melonjakkan tingkat pembakaran dari token Shiba sebesar 1318% guys. Jadi hampir setengah miliar token Shiba telah dihapus dari peredaran ya dalam waktu 24 jam ini, dan meningkatkan tingkat pembakarannya. Menurut data dari Seaburn, sekitar 455 juta token Shiba Inu telah dibakar dalam waktu 24 jam ya, meningkat 1322.000% dalam tingkat pembakaran dalam satu harinya guys. Ini keren banget ya. Jadi salah satu mekanisme yang memeriksa kejenuhan aset di pasar kripto adalah pembakaran guys. Jadi banyak aset kripto yang tidak dibatasi bergantung pada mekanisme ini untuk menghapus sejumlah besar koin yang beredar, sehingga membatasi supply dan menjaga relevansinya. Token Shiba Inu adalah salah satu token yang telah melakukan token burning ini guys. Selain aktivitas burn hari ini, Seaburn mencatat tingkat burn yang sangat besar selama beberapa hari terakhir setelah peluncuran testnet beta dari Shibarium ini guys, yaitu Papinet. Pada tanggal 9 Maret, sebelum peluncuran beta, tingkat pembakaran Shiba Inu melonjak sebesar 28.000% guys dalam sehari, yang menunjukkan total token yang terbakar sebesar 2 miliar token Shiba Inu guys. Lonjakan besar-besaran dalam burn rate setelah peluncuran Shibarium testnet setelah banyak diantisipasi. Pengembang inti Shiba Inu mengungkapkan testnet Shibarium beta yang disebut Papinet ditayangkan pada hari Sabtu 11 Maret kemarin guys. Namun, jaringan tersebut mencatat kenaikan burn rate yang sangat tidak biasa setelah peluncuran testnetnya. Pada hari Senin, di hari setelah jaringan uji Papinet ditayangkan, tingkat pembakaran Shiba Inu meningkat sebesar 2.452%, dan pembakaran token menyebabkan 602,5 juta token Shiba dihapus dari supply yang beredar dalam waktu 24 jam. Namun, hal itu tidak sama ya pada tanggal 14 Maret, karena tingkat pembakaran hanya meningkat 200%, dan tingkat pembakaran 1.322% hari ini jauh lebih dekat dengan hari Senin kemarin. Pada saat berita ini diluncurkan, sekitar 454 juta token Shiba Inu telah memasuki wallet pembakaran atau wallet mati ya, dengan lebih dari 410 triliun token Shiba dibakar guys dari pasokan token awal. Seperti yang terlihat ya dari screenshot di sini guys. Kalian bisa cek untuk lebih detailnya di situs Seaburn. Kemungkinan alasan untuk tingkat pembakaran yang tinggi ini adalah peningkatan aktivitas jaringan ya setelah perilisan Papinet kemarin, dan
Dan ingatlah ya bahwa bulan lalu Shiba Army juga men-tweet ya bahwa pembakaran Shiba Inu akan terjadi di Shibarium dengan setiap transaksi yang ada. Alasannya adalah token bond yang digunakan untuk membayar biaya transaksi di Shibarium akan dikonversi ke token Shiba Inu. Dan token-token ini harus masuk ke dalam alamat atau wallet yang dibakar untuk mencegahnya meningkatkan pasokan Shiba Inu yang beredar guys. Menurut spekulasi, komunitas Shiba Inu akan mengalami peningkatan burn rate setelah peluncuran dari mainnet Shibarium nanti guys. Peningkatan tingkat pembakaran akan membuat triliunan koin Shiba Inu berada di dalam wallet mati guys. Nah ini keren banget ya. Kita tunggu aja nanti seperti apa efek dari mekanisme pembakaran dari Shibarium ini tentunya ya. Karena ini akan sangat berpengaruh banget ya terhadap token Shiba Inu ini guys. Karena semakin banyak transaksi yang terjadi di Shibarium nanti, maka akan semakin besar pula ya pembakaran yang terjadi. Ini di luar dari pembakaran yang dilakukan oleh para Shiba Army itu sendiri ya secara manual, dan ini tentu saja akan membuat harga dari token Shiba Inu ini pasti akan naik guys, karena secara hukum ekonomi jika supply itu semakin sedikit dan penawaran makin banyak, maka harga dari aset tersebut akan semakin naik guys. Kita tunggu aja nanti seperti apa efeknya. Kita lanjut informasi berikutnya, kita lansir dari theblock.co ya, dimana Fidelity Crypto secara diam-diam mulai beroperasi guys, memberikan jutaan pelanggan retail akses ke Bitcoin dan juga Ethereum. Nah ini menarik ya. Jadi Fidelity Digital Asset secara diam-diam membuka akses ke Fidelity Crypto untuk umum baru-baru ini guys. Jutaan pengguna sekarang dapat memperdagangkan Bitcoin dan juga Ethereum tanpa komisi di platform tersebut. Aplikasi ini sebelumnya terbatas pada daftar tunggu atau waitlist dengan pengguna yang diberi akses secara bergilir guys. Fidelity Crypto terbuka untuk pelanggan baru dan yang sudah ada, yang merupakan pelanggan pertama kali ya, yang harus membuat akun Fidelity Brokerage selama proses pengaturan. Layanan ini tidak tersedia di semua negara bagian guys. Bitcoin dan juga Ethereum adalah dua aset yang dapat diperdagangkan oleh pengguna saat ini guys, dan perdagangan bebas komisi. Perusahaan akan membebankan spread tidak lebih dari 1% dan penarikan belum diaktifkan di platform ini guys. Fidelity yang memiliki total 37,1 juta akun retail telah bertindak lebih cepat daripada sebagian besar rekan-rekannya di Amerika Serikat guys dalam menawarkan kripto kepada klien retailnya. Peluncuran penuh terjadi selama beberapa minggu terakhir menurut sumber yang mengetahui masalah ini. Peluncuran ini bertepatan dengan lingkungan regulasi yang semakin panas di Amerika Serikat dan runtuhnya dua mitra perbankan terbesar kripto yaitu Silvergate dan juga Signature Bank. Disusul runtuhnya juga ya Silicon Valley Bank guys yang kemarin cukup ramai diperbincangkan. Manajer investasi mengajukan 3 aplikasi merek dagang Amerika Serikat pada akhir tahun 2022 dan aplikasi tersebut termasuk menyediakan layanan di metaverse dan juga dunia virtual lainnya. Nah ini keren banget ya, artinya yang dilakukan oleh Fidelity ini akan mempermudah bagi para holder Bitcoin dan juga Ethereum ya untuk lebih semakin bersemangat melakukan transaksi di sini karena tidak ada gas fee-nya guys atau gratis. Ini keren banget guys. Kita tunggu aja nanti efeknya seperti apa ya. Dan kita lanjut informasi berikutnya, kita lansir dari coindesk.com dan di sini diinformasikan bahwa sistem pembayaran real time yang akan dikeluarkan oleh Federal Reserve Amerika Serikat ini akan segera hadir guys pada bulan Juli nanti. Jadi sistem pembayaran baru yang dioperasikan oleh pemerintah yang sering digunakan sebagai argumen untuk menentang perlunya inovasi pembayaran kripto akan mendapatkan sertifikasi peserta pertamanya dalam beberapa minggu ke depan guys. Federal Reserve Amerika Serikat akan mengaktifkan sistem pembayaran real time yang telah lama ditunggu-tunggu pada bulan Juli, dan Bank Sentral mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu menandai transisi yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai tantangan pemerintah terhadap keuntungan transaksi instan sektor kripto guys. Layanan ini diberi nama FedNow guys. Dan layanan FedNow ini dimaksudkan untuk mengatasi penundaan yang ada untuk mengclearingkan transaksi keuangan antar institusi. Akan mulai mensertifikasi peserta pertamanya pada awal bulan depan, dan sistem ini akan beroperasi sepanjang waktu dan menyediakan akses langsung dan penuh terhadap dana guys. Kami mendorong lembaga-lembaga keuangan dari mitra industri mereka untuk bergerak cepat dalam persiapan untuk bergabung dengan layanan FedNow, kata Ken Montgomery sebagai Chief Operating Officer di Federal Reserve Bank of Boston, yang telah bekerja pada sistem baru yang menurutnya akan menawarkan solusi pembayaran instan modern. FedNow juga dipandang sebagai pendahulu potensial untuk mata uang digital bank sentral atau CBDC, meskipun layanan ini juga dapat merusak salah satu kekuatan utama dolar digital ya, dalam hal kemampuan untuk mentransfer secara instan. Para pejabat The Fed mengatakan bahwa lembaga ini belum membuat keputusan apapun tentang CBDC di Amerika Serikat di masa depan, yang menurut mereka akan membutuhkan dukungan dari Kongres, pemerintahan Biden, dan juga publik ya. Pejabat dari federal termasuk Ketua The Fed Jerome Powell,
kemudian ada gubernur The Fed saat itu yaitu Lael Brainard, dan juga komisioner FTC saat itu yang sekarang direktur Biro Perlindungan Keuangan Konsumen yaitu Rohit Chopra juga mengutip kekhawatiran ya tentang proliferasi stablecoin swasta tertentu guys, seperti Project Diem yang sebelumnya adalah Libra dari Meta ya, yang sekarang ditutup sebagai tanda bahwa jaringan pembayaran real time ini diperlukan. Jared Seiberg sebagai seorang analis di TD Cowen menyarankan sistem ini mungkin benar-benar berguna ya bagi investor kripto sebagai cara bagi mereka untuk mendanai dan mencairkan perdagangan tanpa harus meninggalkan uang tunai atau dolar digital di platform perdagangan. Tulisnya dalam sebuah catatan klien pada hari Rabu. Sistem baru The Fed untuk transaksi tidak akan menjadi yang pertama karena industri perbankan telah meluncurkan jaringan RTP-nya sendiri. Dan pesaing dari sektor swasta yang serupa telah beroperasi sejak tahun 2017 guys. Kita tunggu aja nanti seperti apa layanan FedNow ini guys, karena menurut saya sih keren banget ya. Bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa kita manfaatin ke depannya guys. Dan apakah ini sebagai tanda kalau Federal Reserve pun tidak mau kalah ya dengan perkembangan teknologi saat ini guys. Dan tentu saja mereka juga harus memikirkan kira-kira layanan seperti apa yang di masa depan kemudian akan dibutuhkan oleh masyarakat dunia guys. Ini cukup menarik ya. Kita lanjut informasi yang terakhir guys, kita lansir dari newsbtc.com ya. Dan ini informasinya cukup mengejutkan juga, dan ada yang bilang ini sebagai kehancuran berikutnya ya setelah kehancuran dari Silicon Valley Bank kemarin guys, di mana saham dari Credit Suisse ini turun guys hampir 25%, dan pertanyaannya apakah Bitcoin ini bersiap untuk rally lagi. Jadi ketika krisis bank global menyebar, Credit Suisse Group AG, sebuah bank investasi global dan juga perusahaan jasa keuangan yang berbasis di Swiss, tampaknya telah terjebak dalam penularan guys atau terkena imbasnya ya, yang dapat menyebabkan lebih banyak keuntungan untuk Bitcoin dan pasar kripto. Saham Bank CS atau Credit Suisse ini turun hampir 25% ya selama seminggu terakhir ini guys. Penurunan ini terjadi setelah pemegang saham terbesar bank tersebut yaitu Saudi National Bank atau SNB dilaporkan mengungkapkan bahwa mereka itu tidak dapat memberikan dukungan lebih lanjut ya untuk Credit Suisse. Menurut Reuters mengutip pernyataan SNB, bank ini menyatakan bahwa mereka tidak akan lagi membeli lebih banyak saham di Bank Swiss karena alasan regulasi. Penarikan dukungan terbaru dari Saudi National Bank terhadap Credit Suisse yang sedang mengalami kesulitan telah menimbulkan beberapa spekulasi ya mengenai apakah hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan kejatuhan bank yang sedang mengalami kesulitan tersebut guys. SNB saat ini memiliki saham yang besar ya di Credit Suisse Bank hingga 9,88% guys, dan ketua SNB Ammar Al-Qudairi mengatakan kepada Reuters bahwa bank tersebut tidak dapat melangkah lebih jauh dari 10% karena masalah regulasi guys. Setelah pengumuman tersebut guys, saham Credit Suisse anjlok 24% pada hari Rabu kemarin pada tanggal 15 Maret ya. Dan saham Credit Suisse ini telah berada dalam tren menurun setelah runtuhnya Silicon Valley Bank kemarin, dan penurunannya itu baru-baru ini karena penarikan dukungan dari SNB ya telah membuatnya mencapai rekor terendah baru dengan nilai $2,10 ya per sahamnya pada saat artikel ini ditulis guys. Pada tahun lalu setelah akuisisi 10% sahamnya ya, SNB ini melakukan investasi senilai $1,5 miliar di Credit Suisse ini guys. Penurunan besar terakhir bank yang sedang berjuang ini terjadi hanya beberapa bulan setelah menerbitkan laporan tahunan di 2022 kemarin yang mengakibatkan penarikan besar-besaran dana dari lembaga keuangan tersebut. Seperti yang terlihat ya dari pergerakan grafik di sini guys. Jadi kelihatan banget ya kalau nilai saham dari Credit Suisse ini turun terus sejak 2022 kemarin guys. Meskipun perusahaan terus mencari bantuan keuangan setelah melihat penurunan aktivitas pelanggan, para ahli menyarankan bank pada akhirnya dapat jatuh guys, mengingat runtuhnya 3 bank besar di Amerika Serikat baru-baru ini ya dalam seminggu terakhir ini. Nah, kemudian pertanyaannya apakah Bitcoin ini akan bersiap untuk rally berikutnya ya? Jadi efek kejatuhan 3 bank kemarin itu membuat orang itu tidak terlalu percaya ya atau merasa skeptis jika memasukkan uangnya di bank-bank guys, sehingga mereka itu lebih cenderung untuk memasukkan uangnya di kripto ataupun di saham guys. Dan itu terlihat banget ya waktu kenaikan Bitcoin kemarin itu, karena biasanya kalau Bitcoin itu naiknya lumayan, harusnya tuh altcoin naiknya juga lumayan guys. Tapi kemarin itu terlihat banget bahwa kenaikan kemarin itu didominasi oleh Bitcoin. Ini keren banget dan jarang terjadi ya hal-hal semacam itu guys. Jadi dengan rally Bitcoin sebelumnya yang dikaitkan dengan runtuhnya bank-bank terkemuka kemarin ya, spekulasi telah muncul di sekitar komunitas kripto tentang apakah kejatuhan bank penting lainnya seperti Credit Suisse ini dapat kembali menyebabkan mata uang kripto ini memperpanjang tren bullishnya guys. Selama seminggu terakhir sejak jatuhnya 3 bank besar Amerika Serikat yaitu Silvergate, Signature Bank dan juga Silicon Valley Bank, banyak investor di sektor keuangan telah mencari cara alternatif ya sebagai penyimpan nilainya guys. Jadi sejauh ini aset kripto seperti Bitcoin telah terbukti menjadi pilihan terbaik ya, dan hal ini tercermin dari harga Bitcoin kemarin. Hal ini telah membuat Bitcoin dan pasar
lainnya memasuki periode bullish dalam waktu singkat. Selain itu, grafik harga dari Bitcoin menunjukkan potensi lonjakan yang akan datang setelah rally sebelumnya. Peristiwa-peristiwa terkini mengisyaratkan berita buruk ya bagi ekonomi global, tetapi pasar kripto dan Bitcoin khususnya telah diuntungkan. Kejatuhan bank yang terus-menerus dapat membuat Bitcoin dan juga pasar kripto lainnya mengalami lonjakan lain ya, karena narasi penyimpanan nilai mendapatkan kembali momentumnya sebagai alternatif yang menarik untuk sistem fiat, guys. Nah, ini keren banget ya. Dan apakah ini pertanda kalau Bitcoin akan naik lagi? Kalau menurut saya sih kemungkinan besar iya, guys. Didukung adanya isu ya kalau nanti The Fed kemungkinan tidak akan menaikkan lagi suku bunganya, dan ini pasti akan membuat sentimen positif terhadap Bitcoin ini, guys. Dan saya yakin beberapa minggu ke depan Bitcoin ini akan rally lagi dan akan mencoba retest di resisten berikutnya, guys. Tapi tetap kalian harus memperhatikan beberapa news yang mungkin bisa juga membuat Bitcoin ini turun. Contohnya seperti Mt. Gox yang akan segera melepaskan Bitcoinnya ya, sekitar 124.000 Bitcoin kepada para krediturnya, dan juga tentang regulasi kripto ya. Dan tentu saja gejolak konflik antara Rusia dan Ukraina ini juga masih menjadi perbincangan yang cukup berpengaruh ya terhadap ekonomi secara makro, guys. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa efeknya. Dan buat teman-teman semua ya, kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar tentunya, guys. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.